Halo Saners, kita ketemu lagi di episode terbaru dari podcast Bekal Masuk Kampus. Hari ini kita spesial banget, nggak hanya satu, melainkan kita nongkrong bareng berempat mahasiswa dari Politeknik APP. Sumpah seru banget pastinya, dan kita akan ngulik lebih lanjut mengenai kayak gimana sih kehidupan para mahasiswa Politeknik APP. Nah, pertama boleh dong kenalin dulu nih, aku lagi ngobrol sama siapa, dari jurusan apa nih di Politeknik APP. Silakan. Halo, aku Aji Wahyudi. Aku biasa dipanggil Aji dari jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Halo, aku Putri Hairunisa dari jurusan Manajemen Logistik Industri Elektronika. Halo, aku Raditya Nur Ahdan, biasa dipanggil Radit dari jurusan Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan ERT. Halo, aku Marcelin Diaseningsih, biasa dipanggil Selin. Aku dari jurusan Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Panjang-panjang ya nama jurusannya. Emang agak panjang sih, Kak. Aku penasaran banget, aku selalu excited untuk ngobrol sama teman-teman dari Politeknik gitu. Karena ketika aku kuliah dulu aku nggak mengalami tuh kampus Politeknik itu kayak apa gitu. Dulu tuh kita secara umum gitu orang mungkin taunya kuliah itu di universitas atau institut, sedangkan ternyata ada nih Politeknik dan punya keunikan tersendiri gitu ya. Jadi aku senang banget, terima kasih nih teman-teman berempat sudah datang pada hari ini ke podcast Bekal Masuk Kampus dan udah bersedia untuk sharing kayak gimana pengalamannya di Politeknik, karena pastinya banyak nih para saners yang dengerin podcast kita hari ini yang lagi pilih-pilih abis lulus sekolah mau lanjut kemana gitu. Nah, pertama boleh diceritain nggak Politeknik APP itu sendiri, dari yang aku kepoin nih, itu adalah sekolah yang dinaungi oleh kementerian. Maksudnya itu apa tuh? Apa maksudnya berarti sekolah negeri apa gimana? Nah, jadi Politeknik APP itu sendiri itu sebenarnya sekolah negeri, Kak. Nah, itu tuh dinaungi oleh Kementerian Perindustrian. Nah, sekolah yang dinaungi oleh kementerian itu sekolah yang di dalamnya terdapat program pendidikan yang dipersiapkan agar SDM itu berkualitas dan kompeten, khususnya di bidang vokasi, untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja, khususnya di era Industri 4.0 ini. Nah, jadi mungkin bedanya Politeknik APP Jakarta sama sekolah lain itu, kita yang pertama itu kita tuh dinaungi kementerian, terus juga kita tuh punya sertifikat, Kak, sertifikat profesi. Jadi kita nggak cuma lulus dengan ijazah saja, tapi kita ntar bakal dapat sertifikat profesi dari LSP kayak gitu sih. Oh, LSP itu kalau nggak salah lembaga sertifikasi profesi Profesi ya? bener banget, Kak. Oh, oke. Jadi lulus punya sertifikasi LSP dan punya ya ijazahnya dari Iya, sekolahnya gitu. benar. Oke, dan berarti kalau dari sisi awam gitu ya, berarti kalau Politeknik APP itu tergolongnya kayak misalnya swasta atau negeri. Biasanya kalau negeri kan identik dengan, wah untuk masuknya tuh susah, ada banyak prosedur lah gitu. Kalau kategorinya hitungannya termasuk kampus apa tuh? Kalau kita negeri sih, Kak. Negeri ya, karena di bawah kementerian Iya, ya? karena di bawah kementerian juga. Oke. Oh, boleh tahu kementerian apa nih yang menaungi Politeknik APP? Kita dari Kementerian Perindustrian. Oh, oke. Wah, emang buat industri ready Iya, banget bener ya. banget. Pas banget kementerian yang menaunginya gitu. Oh, menarik. Nah, sekarang aku pengen tanya nih sama teman-teman di sini. Apa sih yang membuat kalian tuh tertarik ke jurusan yang saat ini kalian ambil? Aku denger tuh kayak, wah jurusannya panjang-panjang dan spesifik banget. Biasa tau kan kalau secara umum, apalagi kalau dari remaja yang mungkin belum banyak tahu nih kalau jurusan bersekolah setelah SMA atau SMK tuh banyak banget pilihannya gitu. Iya. Biasanya kan paling nyebut paling umum apa sih akuntansi, manajemen itu tuh kayak banyak banget kan. Tapi jurusan kalian itu baru hari ini aku dengar. Jadi aku penasaran dulu motivasinya kenapa kok bisa langsung tertarik sama jurusan yang sespesifik itu gitu. Kalau dari aku sendiri sih kenapa milih manajemen pemasaran, khususnya di industri elektronika ya. Karena aku juga SMK tuh lulusan multimedia, Kak. Jadi Oh. mungkin relate aja gitu lah Hmm. sama mata pelajarannya juga. Kayak aku di multimedia tuh sempat belajar fotografi, terus sempat belajar bikin film juga. Nah, di prodi aku di manajemen pemasaran itu juga ada matkul kayak kita periklanan, terus ada juga fotografi gitu-gitu, jadi kayak masuk aja sih, rasanya relate aja gitu loh sama mata pelajaran yang pernah aku lakuin di SMK-ku gitu. Kayak Jadi aku masih nyambung gitu ya. milih manajemen pemasaran sih karena itu sih. Iya sih. Multimedia itu kan luas, terus kamu kayak jadi lebih terspesialisasi gitu ya. Ini Bener banget. manajemen pemasaran dan
pemasarannya tuh khusus untuk industri elektronika gitu ya? Benar. Wow. Dan manajemen pemasaran juga salah satu prodi yang prospeknya juga lumayan luas gitu loh Kak. Jadi aku milih manajemen pemasaran karena itu juga sih. Pokoknya bisa potensi Iya, pekerjaannya tuh bisa kemana aja. kemana-mana gitu ya? Oh, oke. Kalau yang lain kayak gimana? Aku penasaran ya sama cerita yang lain. Kalau aku kan jurusan manajemen logistik ya. Mhm. Dan kalau Kak Aji tadi relate dari SMK-nya. Kalau aku relate dari lingkungan rumah aku karena tuh banyak banget di situ logistik. Kayak gitu. Oh. Jadi udah tau lah beberapa ilmu tentang logistik dan dari beberapa universitas yang aku daftar juga banyak daftar logistik. Nah, kebetulan keterimanya di APP. Kayak gitu. Jadi kamu kayak emang tinggal di daerah yang banyak industri logistik, jadi kayak udah kebayang pengen kerjanya kayak gini juga gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh, wah menarik. Ya, terus juga prospek kerja di logistik juga banyak. Jadi karena di dunia industri di mana-mana pun itu semuanya berhubungan dengan logistik kan Kak. Jadinya aku pikir kok logistik dibutuhkan nih di mana-mana kayak gitu. Jadi lebih luas aja. Iya juga sih, kalau aku ingat-ingat pas pandemi itu banyak industri yang terhenti tapi logistik tuh jalan terus gitu, bahkan selama pandemi kemarin gitu. Dan bisa ke internasional juga logistik. Benar. Oh gitu. Iya. Thank you. Nah, kalau dari teman-teman yang lain? Nah kan kalau kayak Kak Aji, Kak Putri itu kan dia dari lingkungannya, lalu terus dari SMK-nya juga kan. Kalau aku sendiri sih kan di jurusan perdagangan internasional, karena emang dari dulu tuh aku tertarik dengan yang namanya perdagangan, jual beli. Itu tuh udah aku kayak suka aja gitu, kayak mulai dari SMA itu tuh aku udah mulai jualan gitu. Terus juga di sekitar tuh kayak sayang aja kalau misalkan ilmu yang aku suka itu nggak dilanjutin gitu. Terus juga kan kayak ekspor impor itu kan dunia yang apa ya, ekspornya nggak terlalu banyak, jadi aku juga tertarik di situ untuk dunia ekspor impor itu gitu Kak. Lagi-lagi karena ada potensi internasionalnya nih gitu Iya, ya. karena ekspor impor itu kan yang aku tahu sebelum masuk ke APP juga itu tuh cukup menjanjikan prospeknya. Jadi aku juga tertarik untuk masuk ke jurusan perdagangan internasional. Terlebih ini kan lebih spesifik lagi di wilayah ASEAN dan RRT gitu. Berarti kalau kamu senang jual beli dari SMA tuh dulu kayak kamu tuh sering ikutan danus gitu ya waktu sekolah? Lebih ke ini sih, di rumah dulu kan. Banyak di sekitar itu banyak pengusaha UMKM gitu. Jadi aku tertarik dari hal-hal tersebut. Untuk ya berkembang melampaui itu Iya, gitu ya. gitu. Gitu. Thank you. Kalau aku sama ya, aku kayak Radit jurusannya perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT. Nah, aku emang awalnya tuh emang pengen pilih jurusan yang bersangkutan dengan ekonomi dan bisnis, Kak. Iya, kemudian pas aku tahu nih informasi tentang Politeknik APP, aku cari tahu nih jurusannya tuh apa aja sih yang ada di situ. Terus aku tertarik dengan jurusan perdagangan internasional karena itu jurusannya emang jarang banget kan Kak ditemui. Terus aku juga cari tahu kira-kira apa aja sih yang dipelajarin dari jurusan ini dan ya relate juga sama minat aku gitu. Iya belajar ya seputar ekonomi dan bisnis ya. Terus juga prospek kerjanya juga luas sih Kak. Di perdagangan internasional juga kita belajar manajemen juga, finance, manajemen pemasaran juga kita belajar. Ya jadi ya itu yang buat aku tertarik sih Kak untuk pilih jurusan perdagangan internasional. Oke. Berarti kalian punya potensi di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri nanti gitu ya. Kayak potensi kerja luas banget nih. Nah, tadi teman-teman kalau aku tangkap nih kayaknya berarti kan teman-teman dari 4 jurusan yang berbeda, tapi sama-sama di Politeknik APP. 3 Kak. Oh iya, sama perdagangan internasional. Iya, sama mereka lupa. Tapi kalau yang lengkapnya gitu di Politeknik APP tuh nggak ada pilihan jurusan apa aja sih? Oh, kalau di Politeknik APP Jakarta kita ada pilihan program studi D3, ada 3 jurusan Kak. Yaitu tadi yang jurusan Putri Manajemen Logistik Industri Elektronika, jurusan Aji Manajemen Pemasaran Industri Elektronika, dan jurusan aku sama Radit nih Kak, Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Kemudian juga ada program studi D1 Distribusi dan Pengiriman. D1 Distribusi ini juga bekerja sama Kak dengan Asperindo dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman lainnya. Jadi memang teman-teman yang di studi di sini tuh kayak udah disiapin banget untuk masuk ke dalam industri tersebut gitu ya.
Oh, oke. Nah, sebagai orang awam nih, aku penasaran, bedanya manajemen industri elektronika dan pemasaran industri elektronika gitu, karena di telingaku kok terdengar mirip gitu. Kalau tentang logistik sendiri mungkin banyak orang yang udah tahu ya Kak secara Hmm. luas. Tapi kalau di APP ini khususnya itu pengelolaan barang mulai dari barang selesai diproduksi, terus sampai barang tersebut diterima oleh pengguna sampai customer akhir, terus juga ada proses pengadaan, pergudangan, pengelolaan persediaan, dan penyimpanan barang serta proses distribusi barang Kak. Gitu. Itu untuk Kalau yang bagian logistik gitu ya, ya? untuk yang Oh, logistik. Itu khusus di Politeknik APP. heeh, Mungkin kalau logistik secara luasnya semua orang udah tahu ya. Tapi gitu. kalau tentang pemasaran, tepatnya manajemen pemasaran itu mempelajari bagaimana memasarkan, seperti namanya memasarkan barang dan meningkatkan tingkat penjualan barang, dan juga meliputi proses pembuatan iklan, layanan pelanggan, dan branding suatu produk yang ingin dijual kayak gitu. Itu untuk yang bagian pemasarannya gitu ya. Dan kalau manajemennya berarti banyak di bagian tata kelolanya gitu-gitu ya? Iya. Oh, oke. Spesifik banget berarti ya. Nah, prospek pasti ketika kita semua milih kampus gitu, kita tuh mikirnya soal prospek kerjanya kan, kayak kedengarannya sih luas nih gitu, dalam negeri, luar negeri, tapi secara spesifik gitu. Mungkin ada nih teman-teman di sini juga dengar dari kakak senior yang udah lulus mungkin gitu. Mereka tuh akhirnya pada dapat prospek pekerjaan apa sih gitu setelah lulus dari Politeknik APP? Kalau dari aku dengar dari cutting-cutting di manajemen pemasaran industri elektronika, rata-rata jadi kayak yang sales eksekutif gitu Kak. Terus banyak juga yang jadi supervisor, terus banyak juga yang jadi content creator karena kita juga belajar tentang cara bikin konten kan di marketing. Jadi kayak gitu sih, paling kayak dunia-dunia kreatif sih rata-rata kalau di manajemen pemasaran. Jadi mereka masuk ke dalam kalau yang jadi sales eksekutif gitu-gitu, berarti mereka masuk ke dalam dunia perkantoran lah ya, Iya. di industri itu gitu. Tapi ada juga yang jadi content creator gitu Iya ya? ada, karena kita Menarik juga juga ya. jadi kita tuh punya matkul project. Nah, project itu tuh rata-rata berhubungannya sama dunia kreatif gitu Kak, kayak pembuatan iklan, terus kayak kita ada broadcasting juga. Walaupun kita manajemen pemasaran, Iya. tapi kita tetap belajar tentang itu gitu loh, hal-hal yang kreatif thinking gitu. Seru juga ya, maksudnya Iya. kayak nggak bosen. Kadang-kadang orang tuh kalau denger kata industri Apalagi aja, manajemen juga ya. orang pikir ini kaku banget dunianya Bener. gitu. Jadi kita nggak belajar manajemen doang, tapi kita tetap ada seru-serunya juga gitu. Ada aspek kreatifnya juga ya ternyata. Iya, gitu sih kalau di manajemen pemasaran industri elektronika. Kalau di manajemen logistik mungkin dari berdasarkan pengalaman kakak tingkat yang udah diceritain ke kita, itu tuh banyak yang ngarah ke misalnya warehouse. Iya, jadi misal di suatu PT perusahaan atau CV itu punya warehouse, mereka ngelola warehouse di situ atau kan mengawasi warehouse di situ. Terus juga selain di warehouse kan kami ada belajar pengadaan, procurement. Dan itu disebar luas Kak pekerjaannya. Jadi ada yang di hotel atau kan juga ada procurement-nya. Terus juga BUMN. Gitu. Bisa masuk kemana-mana ya? Iya, logistik itu emang dibutuhkan oleh semua kayak gitu. Iya sih. Kadang orang-orang tuh kalau dengar logistik DC Cakung. Iya, gudang, kurir gitu ya. Barang macet di DC Cakung. Iya, padahal prospeknya tuh banyak banget. Iya. Jadi kayak nggak membatasi cita-cita kita gitu loh ketika kita belajar di sini. Mungkin yang lain mau menceritakan juga prospek kerjanya. Ya, mungkin prospek dari perdagangan internasional ini ya tadi ya Kak, lebih ke ekspor impor. Dari freight forwarder juga bisa Kak. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu freight forwarder itu apa, freight forwarder itu perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan jasa pengurusan dokumen dan juga pengiriman Kak. Ya itu tadi bersangkutan dengan ekspor impor. Iya, terus dengan background mata kuliah yang kita punya, jadi nggak hanya di ekspor impor aja Kak, kita juga memiliki prospek pekerjaan di bidang finance yang tadi udah aku sebutin juga di awal. Kita juga belajar manajemen keuangan, manajemen pemasaran juga kita belajar dikit-dikit. Ya gitu. Jadi prospeknya mungkin teman-teman mengiranya ekspor impor aja nih, padahal tidak sesempit itu. Iya. Justru itu luas banget ya. Iya Kak. Iya benar banget tuh kata Kak Selin. Kan
di dunia ekspor impor itu kan sepertinya kayak, wah ini apa sih isinya, bagaimana ngurusnya gitu Mm. dokumen-dokumen tersebut. Untuk di APP sendiri di jurusan Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT, kita nggak cuman belajar secara materi juga, kita setiap akhir di ujian akhirnya itu ada namanya simulasi ekspor impor. Jadi kita belajar bagaimana mengurus dokumen dari awal pengiriman hingga akhirnya diterima oleh sang importir itu. Jadinya bisa lebih paham dengan ekspor impor itu lebih dekat gitu berasanya. Iya, paham alurnya juga Kak. Kalau kita pengen melakukan perdagangan internasional, tahap awal itu dari mana sih gitu, sampai barang itu diterima oleh importir. Kurang lebih kayak gitu. Bener sih, karena aku ngerasa sekarang kayak dulu tuh berjualan ke luar negeri ataupun menerima barang dari luar negeri itu sesuatu yang wah banget, susah, Iya. ataupun kayak mungkin hanya perusahaan super besar yang melakukannya Iya, gitu. Tapi bener kalau banget. sekarang kayak semua orang tuh bisa Iya. sebenarnya asal Iya. tahu Iya caranya. Kak, sekarang banyak individu yang bisa melakukan kegiatan ekspor impor sendiri. Banyak jasa titip jasa. Iya. Iya, iya. Just tip bener. Itu lagi in banget sih sekarang. Iya. Nah, bener. Dan itu dilakukan oleh perorangan. Iya, bener. Dan beneran jadi usaha yang membesar gitu. Bener-bener. Dan aku juga sering lihat sekarang tuh kalau di tempat-tempat expo kayak J Expo misalnya, itu sering banget justru para pedagang dari luar negeri yang pada datang ke sini gitu. Iya. Dia bawa sampel dulu, kalau mau dijual bisa beli banyak. Nah itu kan berarti membutuhkan jasa-jasa ekspor impor nih Iya. dari teman-teman Untuk seperti membentuk kalian. kegiatan seperti itu. Prospeknya. Wah, iya sih, kayaknya memang itu kalian berada di industri yang kayaknya nggak ada matinya dah industrinya gitu ya. Iya, bener. Selalu bergerak. Iya. Nah, misalnya ada nih yang teman-teman pendengar saat ini yang wah menarik ya gitu. Aku pengen coba deh, mau apa? Aku tertarik nih, pengen coba masuk Politeknik APP. Syarat-syaratnya kayak apa sih? Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri, jadi kita itu buka beberapa jalur nih, Kak. Ada jalur Jarvis Prestasi, ada jalur Jarvis Mandiri, ada jalur Jarvis Bersama, sama jalur UTBK. Nah, untuk Jarvis Prestasi sendiri itu paling yang disiapin cuman nilai rapat aja sih, Kak. Nah, jadi persyaratannya itu untuk yang Jarvis Prestasi itu ranking 1 sampai 10 di 5 semester. Oh, ya. Pas SMA atau SMK gitu. Nah, untuk yang Jarvis Mandiri paling dipersiapin cuman pendaftaran aja sih, Kak, sama kita ada tes tertulisnya itu tes TPA. Oh, TPA Potensi biasa. akademik. Iya, itu aja sih paling. Nah, untuk Jarvis Bersama juga sama kayak Jarvis Mandiri, tesnya kurang lebih sama lah, soal-soal TPA. Nah, untuk UTBK ini lebih gampang malah, cuman tinggal masukin skor UTBK doang. Nah, nanti tinggal nunggu keputusan dari Politeknik APP diterima atau enggak gitu. Iya, benar. Gitu aja sih paling. Sama ada wawancara setelah tes itu biasanya kalau diterima itu ada wawancara. Oh, ya. Iya, tapi itu cuman di Jarvis Mandiri sama di Bersama doang biasanya. Oh, wawancara Kayak gitu tuh sih, lebih ke Kak. menggali motivasi gitu Iya, benar kali ya. banget. Dan juga biasanya kalau di Jarvis Bersama itu kan online ya, Kak. Nah, jadi wawancara ini juga kayak approve lagi lah gitu. Kira-kira orangnya pantas nggak nih buat masuk ke Politeknik kita gitu. Iya, benar sih. Jadi dites lagi secara langsung gitu. Mungkin mau nambahin untuk teman-teman yang udah lolos nanti di jalur tes, dipersiapkan aja untuk tes wawancaranya itu kalian mencari tahu nih Kak tentang program studi, soalnya bakal ditanya juga nih apa yang kalian ketahui tentang program studi yang kalian pilih. Iya, benar. Iya. Jadi ketahuan tuh kalau ngeblank ya, asal pilih aja gitu. Cari yang namanya keren aja nih jurusannya gitu kan. Oh, kalau secara misalnya aku siswa SMA gitu, misalnya atau SMK dari jurusan apapun nggak masalah ya, open gitu. Gak masalah sih. Nggak masalah. Kita open buat semua jurusan, mau SMA, SMK juga tetap bisa. Oke. Nah, tadi udah sempat dijelasin sih ya soal ada juga pertanyaan dari salah satu pembaca kita tuh yang mengenai kayak jurusan logistik atau pengiriman itu kayak jadi kurir apa gimana gitu, kayak itu kan apa pandangan orang awam yang nggak ngerti gitu. Perspektifnya gitu mungkin ya. Mungkin apakah ada hal-hal yang mau diklarifikasi lagi? Karena kenapa mereka bisa mikir kayak gitu? Karena kan kurir ada di setiap harinya ya. Iya. Mereka datang ke rumah ngantar paket kayak gitu. Jadi mungkin taunya itu aja. Padahal logistik itu punya
arti yang luas gitu, khususnya di Politeknik APP itu berfokus tadi kayak penanganan material, terus juga pergudangan warehouse, terus Iya. procurement, distribusi, bahkan delivery pengiriman termasuk gitu kurir kayak gitu. Tapi bukan berarti lulusan Politeknik APP jadi kurir kayak gitu. Karena ada kalau di logistik sendiri itu ada sertifikasinya sendiri, itu ada hak untuk menjadi supervisi. Kayak di warehouse itu batasnya D3, logistik di APP itu sampai jadi supervisi. Oh, oke. Berarti lebih dibaliknya lah Iya. ya. Jadi pemikiran orang-orang tentang logistik jadi kurir gitu, memang logistik itu salah satunya kurir yang mereka lihat sehari-hari, tapi lulusan APP itu nggak jadi kurir juga kayak gitu. Nggak terus ini pasti itu gitu Iya. kan ya. Bener. Justru luas banget, bisa kemana-mana. Nah tadi sempat di-mention juga kalau jurusan logistik itu kerjasama sama Asperindo ya. Asperindo tuh ternyata asosiasi perusahaan jasa pengiriman ekspres pos dan logistik Indonesia gitu. Iya. Nah berarti Politeknik APP sendiri berarti bekerja sama dengan para operator di industri ini seperti JNE misalnya atau Tiki gitu. Iya, jadi logistik itu tepatnya ya kalau JNE Tiki itu kan emang perusahaan logistik ya, jadi udah pasti bekerja sama. Kalau Asperindo tadi kita ada program, tapi ini programnya udah selesai ya, udah ditutup mungkin buat nanti next tahun depan itu dibuka lagi buat mahasiswa baru. Tapi kalau yang 2023-2024 ini udah selesai, kemarin ditutup Januari. Itu tuh D1 jurusan delivery ya, delivery logistik juga, itu kerjasama sama Asperindo. Jadi kuliah di APP itu selama 1 tahun. 1 tahun itu full dibiayai. Iya, jadi tidak ada pemungutan biaya. Tapi emang seleksinya agak susah dan yang diterima dikit kayak gitu. Tapi jadi lulus kuliah D1 setahun itu langsung bekerja di bawah naungan Asperindo kayak gitu. Buat yang pengen cepet-cepet kerja tuh cocok banget ya. Sekarang kalau teman-teman yang di sini, kalian berapa tahun studinya? 3 tahun. 3 tahun ya. Iya kayak D3 pada umumnya ya. Iya, kalau mau cepet-cepet nggak mau terlalu lama di tahapan kuliah ya udah yang itu yang setahun itu. Tapi sedikit ya yang diterima ya. 30 orang atau 40 30 orang terpilih. Oke. Nah, boleh diceritain nggak hal-hal yang mungkin nggak langsung terkait sama akademik nih? Namanya kita kuliah itu kan nggak hanya soal belajarnya, tapi juga soal ya circle pergaulan kita di kampus, kehidupan kita di kampus gimana gitu. Kayak gimana sih suka dukanya jadi mahasiswa Politeknik APP yang kalian rasakan nih di luar hal-hal akademis kayak pergaulannya atau kantinnya, kelaparan nggak di sana? Kalau aku sih sukanya karena pertama itu sesuai minat aku juga. Aku masuk marketing, manajemen pemasaran. Jadi kayak matkulnya seru-seru sih sebenarnya. Kayak yang tadi aku bilang tuh ada kayak periklanan, terus kita juga ada fotografi, ada broadcasting. Pokoknya nggak cuman manajemen doang yang inti-intinya doang gitu, tapi kita tetap ada matkul yang seru-serunya lah gitu. Jadi sukanya di situ sih. Nah, paling kalau untuk duka sih aku di matkulnya ya yang banyak banget ternyata. Ya di Politeknik AP Jakarta ini matkulnya cukup banyak kalau di prodi aku, Kak. Kayak bisa satu semester tuh belasan lah, 13 atau 12 gitu. Ya mungkin karena lebih terfokuskan gitu ya, Kak. Jadi praktikumnya banyak gitu. Ya gitu sih paling dukanya. Tapi buat yang nggak senang teori, praktiknya kan banyak. Nah iya benar banget. Tapi buat kalian yang cuman kayak malas denger teori gitu, kalian pasti suka sih. Karena kayak kita praktikum kan langsung ngerjain ya, kayak nggak cuma dengerin doang, pasti kalian suka sih. Kayak gitu. Karena kan di D3 sendiri kan disiapkan untuk kerja ya. Kecuali S1 kan bahkan banyak yang S2, S3 kayak gitu. Kalau di D3 sendiri disiapkan untuk kerja, jadi kita banyak prakteknya. Iya benar. Kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kita 1 semester 12 teorinya, 12 mata kuliah, itu 60% tuh prakteknya, 40% teorinya kayak gitu. Bahkan lebih banyak praktek daripada teori. Jadi explore lebih banyak juga gitu. Iya juga ya, dan berarti di akhir nggak perlu bikin skripsi ya. Iya, tugas akhir namanya. Tugas akhir. Dan semester 5 udah magang di perusahaan. Ya, semester 5 udah magang, 6 tinggal tugas akhir, selesai deh gitu ya. Iya juga ya. Berarti sebenarnya kuliahnya tuh semester 1 sampai 4 yang full banget gitu ya. Iya.
Ya pantesan full. Iya. Soalnya udah magang Bener. terus TA. Ya, karena di universitas lain di politeknik bahkan itu ada yang cuma 8 mata kuliah. Kalau kita tuh 11, 12 gitu. Bahkan di pemasaran ada 13 gitu. Buset. Karena prakteknya banyak. Karena emang disiapkan untuk bekerja nantinya. Iya sih, benar-benar. Terus lebih dipadetin di awal juga sih kakaknya emang. Iya, karena kalau udah terakhir-terakhir ya udah pecah lah fokusnya Iya, ya, udah karena magang. fokus magang. Bener sih. Nah kalau kalian berdua suka dukanya apa nih? Iya kayak yang tadi Kak Aji bilang ya kan banyak prakteknya Nah. gitu, terus juga bikin video segala macam. Itu tuh sukanya di APP. Kalau untuk aku ya itu dikasih fasilitas yang memadai gitu. Dan juga untuk kegiatan praktiknya itu asik jadinya. Ada studionya sendiri, kayak misalnya Kak Aji bikin video itu ada studionya sendiri. Oh. Terus untuk misalnya manajemen logistik ada khusus conveyor beltnya dan lain-lainnya. Ada Ya forklift. ampun. Jadi Punya bidang fasilitas sendiri gitu kan. Iya. Oh gitu, Iya. gudang-gudangan gitu ya buat praktek gitu ya. Bukan gudang-gudang Emang gudang beneran. Gede Kak. Emang gede. Jadi Beneran. Ada modula juga, itu salah satu alat logistik ya tuh ya. jadinya praktiknya itu nggak yang gimana ya? Boring Ya nggak boring gitu. Jadi asik gitu. Kita sebagai mahasiswa yang tadi mata kuliahnya banyak tapi bisa enjoy juga saat melakukan praktek gitu. Gitu sih. Dan pas kerja udah nggak, apaan nih Iya, barang Iya, gitu ya. udah nggak asik lagi. Udah tahu. Kritik juga. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang bilang kalau misalnya praktek healing. Oh praktek tuh healing. Iya. Udah bosen di teori kayak gitu. Kita praktek seru main-main forklift kayak gitu. Itu healing banget. Bener juga ya. Kalau dari aku sendiri sih sukanya karena di APP itu program studi cuma 3 ya Kak. Jadi lebih sempit lah pergaulannya. Jadi kayak lebih kenal, kenal dengan semua satu angkatan tuh kenal Kak. Seru ya. Iya seru banget. Jadi memperluas circle juga. Terus juga di APP ini pilihan organisasinya tuh banyak Kak. Jadi ya mungkin buat kalian yang udah jenuh di perkuliahan, iya tuh bisa masuk organisasi yang sesuai dengan minat kalian. Ya healing juga ya Kak. Iya benar. Ya sama tadi kalau untuk dukanya mata kuliahnya banyak. Jujur banyak. Kita pawar jurusan yang paling santai aja banyak Kak. Iya. Tetap berasa banyak ya. Iya, tetap berat juga. Iya benar. Tapi enaknya kalau kelas praktek kita tuh dibagi 2. Jadi lebih fokus lah Kak. Bagian pembelajarannya gitu. Oh, jadi satu kelas tuh dibagi 2 gitu loh Kak, nggak satu kelas full dimasukin ke praktikum. Oh iya. Jadi bisa kelas, lebih. kelas teorinya satu kelas tuh 40 orang. Terus kelas prakteknya itu 20. Iya, Oh. benar. Jadi oke lah Iya, ya. jadi kita lebih fokus juga, nggak ke distract Iya, banyak gitu. benar. Bener juga sih. Oke. Wah, aku jadi senang banget nih ngobrol sama teman-teman hari ini. Aku ngerasa, wah kebayang banget nih kayak gimana gitu ya kehidupan anak-anak politeknik. Karena nggak banyak yang tahu ya. Iya. Orang selalu mikirnya kampus, cuma saya universitas gitu. Padahal ada lebih banyak pilihan di luar sana buat kita semua yang lagi mikirin nih, abis lulus mau kemana gitu ya. Nah, misalnya mau kepo-kepoin dulu soal kampus Politeknik APP nih, itu biasanya ngeceknya kemana ya? Apakah ada sosmednya atau websitenya? Bisa langsung ke Instagram Poltek APP. Tinggal cari ya di Iya. IG Poltek APP. Iya, gitu pokoknya semua informasi adalah di Instagram kita di Maaf. Poltek APP JKT ya. Oh. Nah, terus kalau misalkan seputar informasi penerimaan mahasiswa baru itu ada di pmb.poltekapp.ac.id. Oke. Bisa dicek di situ aja sih teman-teman. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut juga kita ada telegramnya ya. Iya. Dan adminnya fast respon banget nih. Kalau kalian mau nanya syarat masuk APP tuh langsung aja ditanya di telegramnya. Pasti direspon sama adminnya. Gercep lah pokoknya. Gercep banget. Jadi kalau ada kendala-kendala pas pendaftaran itu bisa ditanyain di grup Telegram. Oh, mantap deh. Jadi kayak ada banyak jalur nih buat yang penasaran kayak gimana ya, dan kayak kalau mau masuk gimana ya caranya gitu-gitu. Nah, oke deh. Terima kasih banyak nih kakak-kakak atas waktunya hari ini. Seneng banget. Sama-sama, kita seneng banget dapat cerita dari industri yang berbeda nih, dari jenis sekolah yang tidak terlalu umum. Kalau dari aku ya sebagai awam gitu, nggak terlalu umum. Pasti kan teman-teman di sini juga pernah ngalamin gitu cerita sama saudara atau apaan gitu kan. Kayak sering banget itu.
Itu menarik banget dan buat Sunner sekalian, semoga apa yang kita sharingin hari ini tuh bermanfaat buat kalian juga dalam menentukan kemana cita-cita kalian, kalian mau studi lanjut di mana. Semoga informasi hari ini bermanfaat dan nantikan episode-episode berikutnya untuk podcast Bekal Masuk Kampus. Terima kasih semuanya. Bye. Bye.